Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, yang mana tugasnya adalah membuat slide paparan dan video presentasi terkait penelitian kualitatif. Oke, pertama-tama mari saya akan memperkenalkan. Yang pertama, Ali Teguh Apilianto adalah saya sendiri, dan juga teman saya yaitu Andi Ainurida Astaman dari anggota kelompok ini. Nah, poin pertama adalah pendahuluan. Untuk pendahuluannya, penelitian kualitatif ini akan kita jelaskan dalam konteks bidang komputer. Nah, dalam penelitian di bidang komputer terdapat beberapa metode penelitian. Salah satunya yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki peran penting dalam memahami aspek sosial, persepsi, dan pengalaman manusia terhadap perkembangan teknologi dan sistem komputer. Selain itu, penelitian kualitatif juga membantu kita untuk memahami dampak teknologi pada kehidupan sehari-hari dan interaksi antara manusia dan komputer. Nah, selanjutnya ada latar belakang dan relevansi. Untuk latar belakang dalam perkembangan teknologi memiliki perubahan yang signifikan dalam aspek kehidupan manusia. Dalam hal tersebut, penelitian kualitatif memiliki peran penting dalam memahami dampak teknologi pada masyarakat. Salah satunya yaitu kepada para pelajar sekolah yang harus mengikuti perkembangan teknologi melalui proses belajar mengajar dan ketersediaan media pembelajaran. Adapun relevansi pada penelitian kualitatif dalam perkembangan teknologi yaitu memahami pengalaman pengguna tentang interaksinya terhadap teknologi komputer. Peneliti dapat menganalisis mendalam terhadap fenomena yang ditemukan pada suatu teknologi, serta memberikan wawasan tentang teknologi yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan ruang lingkup dari presentasi ini. Tujuan materi ini dipaparkan yaitu yang pertama, mengetahui definisi pada penelitian kualitatif beserta perbedaan dengan peneliti kuantitatif. Yang kedua, untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan dalam penelitian kualitatif di bidang komputer. Yang ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah penelitian kualitatif beserta contoh studi kasus tentang pengimplementasian dalam bidang komputer. Nah, untuk ruang lingkup dan pembahasan ini yaitu yang pertama, memahami interaksi antara manusia dengan sistem komputer. Yang kedua adalah pengalaman pengguna terhadap teknologi. Dan yang ketiga, terdapat aspek sosial, budaya, dan psikologis dalam mempengaruhi penggunaan teknologi komputer. Nah, setelah itu langsung kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian penelitian kualitatif. Nah, untuk pengertian metode kualitatif ini merupakan suatu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Nah, jadi metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang lebih menekankan kepada analisis di dalam masalah tersebut untuk lebih memahami secara mendalam daripada menyelesaikan masalah tersebut. Nah, metode penelitian ini menggunakan teknis analisis mendalam atau in-depth analysis, yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus, karena metodologi ini yakin bahwa sifat dalam suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Nah, untuk perbedaan kuantitatif dengan kualitatif, terdapat beberapa perbedaan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Salah satunya yaitu dari segi perspektifnya. Penelitian kuantitatif yang menggunakan pendekatan etik, yang berarti peneliti mengumpulkan data dengan menetapkan variabel-variabel yang berhubungan yang berasal dari teori yang sudah ada yang dipilih oleh peneliti. Nah, berarti pendekatan kuantitatif ini merupakan pendekatan yang tidak bisa diganggu-gugat atau hasilnya sudah berupa data yang tidak bisa dirubah lagi. Sedangkan pada metode kualitatif lebih menggunakan pendekatan perspektif, yang berarti setiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda. Yang berarti peneliti mengumpulkan data berupa cerita rinci dan para informan dan diungkapkan apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan informan. Nah, setiap informan ini pasti memiliki cerita dan perspektif yang berbeda-beda. Maka dari itu, penelitian kualitatif ini tidak bisa disebut penelitian penyelesaian dengan cara efektif gitu. Nah, untuk metodologi yang digunakan dalam penelitian kualitatif terdapat 4. Ada wawancara mendalam, observasi, forum group discussion, dan dokumentasi. Untuk wawancara mendalam, ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber.
dan narasumber yang merupakan yang kita wawancarai harus merupakan narasumber yang ahli dalam bidang tersebut. Nah, selanjutnya adalah observasi. Observasi ini adalah teknik pengumpulan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diteliti. Artinya peneliti harus hidup di kalangan masyarakat, mempelajari bahasanya, mempelajari tingkah lakunya, dan sebagainya, dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh warga sekitar. Setelah itu ada yang ketiga, yaitu forum group discussion. Nah, ini adalah proses pengumpulan data melalui diskusi kelompok. Jika menggunakan teknik ini, maka kita bisa mengumpulkan informasi secara cepat dari peserta yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan terkadang jawaban antar peserta bisa sangat menarik dan juga bertolak belakang atau tidak terduga. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang paling mudah karena peneliti hanya mengamati benda mati yang datanya tetap dan tidak dapat berubah. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari penelitian kualitatif. Seperti yang kita tahu, keunggulan pemahaman yang mendalam tentang teknologi komputer, maka yang mana kita tahu penelitian kualitatif lebih mendalamkan untuk menganalisis dan memahami masalah yang terdapat pada suatu penelitian begitu. Keunggulan kedua adalah bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat mengubah fokus penelitiannya. Nah, karena memiliki beberapa metodologi yang berbeda dalam penelitian kualitatif, maka hasil dari setiap metodologi itu dapat berbeda-beda. Maka dari itu, penelitian kualitatif ini bersifat fleksibel atau dapat berubah-ubah hasilnya gitu. Dan untuk keunggulan yang ketiga, meningkatkan empati dan toleransi dari berbagai narasumber dengan latar belakang yang beragam. Nah, jadi penelitian kualitatif ini lebih mengedepankan toleransi atau mengemukakan pendapat dari narasumber seperti itu. Untuk kelemahannya, penelitian kualitatif ini membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan penelitian. Yang kedua, bersifat subjektif dan rentan bias dikarenakan responden yang memiliki sudut pandang tertentu. Dan kelemahan yang ketiga, tidak representatif dikarenakan narasumber yang sangat sedikit sehingga tidak bisa dianggap mewakili keseluruhan populasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian kualitatif dalam bidang komputer. Nah, untuk langkah-langkah pendekatan kualitatif ini, yang pertama, seperti kita tahu, penelitian manapun pasti ada yang namanya identifikasi masalah. Nah, peneliti mengidentifikasi topik permasalahan yang terjadi di sekitarnya dan menentukan topik yang relevan dalam bidang komputer. Nah, setelah selesai mengidentifikasi masalah dan menemukan topik yang relevan, maka langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti halnya terjun langsung ke lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, atau subjek survei dokumenter, atau diskusi kelompok yang terfokus. Setelah data yang didapat terkumpul, maka tahap yang selanjutnya adalah menganalisis data. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses analisis data dengan menyaring data mentah yang sudah dikumpulkan dari tahap sebelumnya. Peneliti memilih data yang paling relevan untuk digunakan untuk mendukung penelitian mereka. Data kualitatif dapat diperoleh dari wawancara dan observasi. Oleh karena itu, pengurutan diperlukan untuk memudahkan klasifikasi data. Oleh karena itu, data yang disaring dikategorikan sesuai kebutuhan. Misalnya dalam survei, data dikategorikan berdasarkan informan atau kategori lokasi survei. Gitu. Setelah selesai menyaring data, maka tahap selanjutnya adalah interpretasi hasil. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan hasil data yang telah dianalisis dalam bentuk deskripsi, bagan, diagram alur, diagram, dan sebagainya. Data diatur agar dapat mudah dibaca. Nah, setelah hasil ini terkumpul, hasilnya sudah dapat, maka langkah terakhir adalah menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Setelah tahap-tahap penelitian tersebut selesai, maka peneliti dapat menarik kesimpulan. Isi kesimpulan harus mencakup semua informasi
relevan yang ditemukan dalam penelitian. Selain itu, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan kesimpulan harus tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Dan selanjutnya ada contoh studi kasus penelitian kualitatif. Nah, contoh yang kami ambil di sini merupakan judulnya adalah desain sistem informasi rekam medis dalam menunjang pelaporan sensus harian rawat inap dengan V-model. Nah, dalam contoh ini, deskripsi studi kasusnya menggunakan metode kualitatif dalam mengumpulkan data sensus harian rawat inap untuk membuat sistem informasi rekam medis. Nah, untuk pengumpulan datanya, dalam studi kasus ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi pustaka. Nah, dan juga untuk temuan utama dan implikasi praktisnya dalam contoh studi kasus ini, temuan utama dari studi kasus ini adalah petugas dapat mengatur dan memproses data dimulai dari sensus harian hingga menjadi grafik Barber-Johnson. Nah, grafik Barber-Johnson ini merupakan grafik yang dapat menyajikan dan menganalisa efisiensi pemanfaatan tempat tidur bagi segi mutu medis maupun ekonomi dengan menampilkan keempat indikator tersebut ke dalam satu titik yang terdapat dalam grafik dua dimensi. Jadi grafik Barber-Johnson ini memang grafik yang dipakai untuk untuk menganalisa efisiensi pemanfaatan tempat tidur dalam segi medis seperti itu. Nah, adapun implikasi praktisnya yaitu petugas hanya cukup menginputkan data di form yang telah disediakan dan data dapat langsung diproses sehingga didapat output hasil yang diinginkan. Nah, untuk tantangan dan solusi dalam penelitian kualitatif di bidang komputer. Tantangan utama yang dihadapi peneliti dalam menggunakan penelitian kualitatif yaitu permasalahan dalam penelitian metode kualitatif yang tepat. Nah, permasalahan ini adalah permasalahan yang biasanya muncul, yaitu pemilihan metode tidak tepat yang dapat menghasilkan data yang kurang informatif atau relevan dan memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih besar. Selanjutnya, tantangan yang kedua adalah pengumpulan data yang akurat dan konsisten. Permasalahan yang biasa muncul dalam tahap ini yaitu jika peneliti tidak dapat memisahkan diri secara emosional dari subjek penelitian yang mempengaruhi interpretasi data dan sulit untuk menarik partisipan yang sesuai sehingga terjadi bias. Nah, untuk solusi dari permasalahan tadi, solusi yang dapat dihadapi yang dapat digunakan dalam menggunakan penelitian kualitatif yaitu permasalahan dalam pemilihan metode kualitatif yang tepat. Masalah yang tadi, solusi yang dapat diambil dari permasalahan sebelumnya yaitu peneliti perlu melakukan analisis yang cermat terhadap tujuan penelitian, konteks, dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, melakukan uji coba kecil atau studi pilot sebelum penelitian utama yang dapat membantu memvalidasi relevansi dan kegunaan metode yang telah dipilih. Untuk permasalahan yang kedua, yaitu pengumpulan data yang akurat dan konsisten, solusinya yang dapat diambil yaitu peneliti dapat melakukan pelatihan yang mencakup teknik refleksi diri, praktik meditasi, atau konseling dengan seseorang yang ahli. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi bias dalam suatu penelitian. Nah, untuk refleksi dan transparansi, dalam konteks teknologi komputer, refleksi merupakan hal yang sangat penting untuk memahami diri sendiri. Melibatkan penilaian kritis terhadap praktik selama penelitian dan merenung tentang makna sosial dari data yang ditemukan. Hal tersebut dapat membantu peneliti memahami dampak teknologi pada masyarakat. Pada transparansi memiliki peran penting dalam meningkatkan integritas dan kredibilitas hasil penelitian. Dapat direproduksi oleh peneliti lain serta bersifat transparan dalam memfasilitasi akses terbuka terhadap pengetahuan ilmiah. Peran tersebut dapat memastikan kejelasan dan akuntabilitas dalam proses penelitian. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan yang diperoleh dari penelitian kualitatif, namun penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat memberikan pandangan yang luas mengenai penelitian yang kita amati. Selain itu, penelitian kualitatif sebagian besar dapat memahami hasil penelitian yang telah ditelitinya. Untuk rekomendasi ke depannya, untuk penelitian kualitatif yaitu selalu menghormati setiap gagasan yang dikemukakan oleh narasumber dan juga mengkaji ulang dari hasil wawancara yang telah ditanyakan. Nah, dan ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membangun slide paparan penelitian kualitatif ini.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.